Welcome to our channel. Mungkin bagi sebagian orang, korupsi di Indonesia adalah suatu fenomena kronis. Sebagian lagi barangkali menganggap merupakan kebiasaan yang wajar dan biasa. Sampai hari ini, berita mengenai operasi tangkap tangan atau OTT terhadap pelaku korupsi masih sering menghiasi jagat pemberitaan tanah air. Hal itu memperlihatkan bagaimana perilaku korup yang terjadi terutama di kalangan elite atau pejabat publik sampai hari ini tidaklah selesai, bahkan cenderung meningkat. Kita mungkin masih ingat di awal tahun 2021 lalu, indikator korupsi di Indonesia justru semakin memperlihatkan penurunan. Itu terkait dari merosotnya skor Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia tahun 2020 yang dikeluarkan Transparency International atau TI. Dalam laporannya, Indonesia mendapat skor 37 poin, lebih rendah 3 poin dibanding tahun 2019. Bahkan dari 180 negara yang disurvei, IPK Indonesia bertengger di peringkat 102 atau setara dengan Gambia. Fakta barusan bagi kalangan aktivis anti korupsi adalah sebuah ironi, mengingat Gambia baru lebih kurang 4 tahun lepas dari masa kepemimpinan rezim korup Yahya Jammeh. Sementara Indonesia sudah 22 tahun mengalami reformasi sejak tumbangnya rezim Soeharto pada tahun 1998. Di mana salah satu hasil reformasi adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang lalu berubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021. Lantas pertanyaannya, bagaimanakah sebenarnya asal-usul korupsi di Indonesia? Apa yang menyebabkan perilaku tersebut masih menjamur? Serta bagaimanakah sebenarnya komitmen pemerintah mengenai kejahatan luar biasa ini? Lewat ulasan ini mari kita diskusikan dan seperti biasa, simaklah. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kalian untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Tindak kejahatan purba. Pegiat anti korupsi Sally Martini dalam sebuah diskusi bertajuk Dialog Sejarah Jatuh Bangun Pemberantasan Korupsi di Indonesia yang tayang di kanal YouTube Historia pada Jumat 28 Mei 2021 menyebut korupsi termasuk dalam tindakan kejahatan purba atau sama seperti mencuri. Menurut lulusan ITB ini, sedikitnya ada 3 penyebab seseorang melakukan korupsi. Pertama, adanya kebutuhan atau by need. Kedua, keserakan atau by greed. Dan yang terakhir, terencana alias by design. Ketiga hal itulah yang membuat korupsi masuk ke dalam kategori kejahatan luar biasa. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bagaimana sejarah perilaku menyimpang tersebut. Dalam konteks Indonesia sendiri, seperti dilansir Sindo News, ada yang menyebut praktik korupsi sudah marak di Nusantara sejak zaman kerajaan. Saat itu rakyat yang masih buta huruf dan belum berpendidikan ditipu oleh para pejabat kerajaan. Modusnya, mereka dikenakan pajak yang jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh kerajaan. Nah, kelebihan pajak itulah yang selanjutnya dinikmati oleh para pejabat kerajaan. Selanjutnya, di era kolonialisme terutama Belanda, praktik ini dilakukan oleh pejabat VOC yang juga secara langsung turut direproduksi oleh bangsawan-bangsawan lokal terhadap rakyat yang berada di bawah kekuasaannya. Di era Orde Lama dan Baru, praktik korupsi makin sulit dibendung. Terkhusus di rezim Soeharto, pakar hukum Universitas Trisakti Abdul Fikhar Fajar mengungkapkan korupsi dilakukan secara masif dengan memakai kekuatan sistem. Melansir laman Merdeka, korupsi yang sistematik itu terjadi di semua lini politik, sosial, dan ekonomi. Sampai pada akhirnya, di era reformasi, kesadaran akan bahaya laten korupsi menyeruak, ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang lalu berubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. 2 tahun berselang pada 23 Desember 2003, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pun resmi berdiri. Melihat konteks historis korupsi di Indonesia, Direktur Eksekutif Mata Pena Institut Yogyakarta, Suraji dalam tulisannya Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya tahun 2008 menjelaskan, persoalan korupsi tidak dapat dipisahkan dalam dinamika politik kekuasaan sebuah rezim.
Kekuasaan politik menurut David Easton merupakan satu-satunya bentuk kekuasaan yang memiliki daya paksa yang sah kepada masyarakat luas. Di samping itu, bentuk kekuasaan juga merupakan sesuatu hal yang bertujuan untuk memengaruhi tindakan dan aktivitas negara dalam bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang melingkupi rakyat dalam koridor negaranya. Nah, senada dengan hal tersebut, Lord Acton mengemukakan bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Yang memiliki arti kekuasaan cenderung korup, tetapi kekuasaan absolut sudah pasti korup. Indeks persepsi korupsi memburuk. Seperti fakta yang sudah dijelaskan sebelumnya, indikator korupsi di Indonesia semakin memburuk. Kenyataan itu ditandai dari anjloknya skor Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia pada tahun 2020. Laporan yang dirilis Transparency International atau TI menunjukkan Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Di tingkat ASEAN, Indonesia berada di posisi kelima, di mana posisi lamanya diambil alih Timor Leste yang mengantongi skor 40. Menurut laporan TI, IPK Timor Leste meningkat 10 poin dibandingkan pada tahun 2013 dan termasuk paling signifikan di Asia Pasifik. Nah, keberhasilan Timor Leste menurut TI dikarenakan dalam 7 tahun belakangan, negara ini mampu menguatkan integritas lembaga-lembaga negaranya dan lembaga anti korupsinya. Melihat fenomena tersebut, dosen hukum tata negara UGM sekaligus peneliti Lembaga Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM berpendapat faktor pemicu turunnya IPK Indonesia adalah salah satunya karena negara menganggap korupsi bukan lagi extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Ia berkomentar, kalau negara sendiri sudah lebih mengedepankan kepentingan politik dibanding kepentingan pemberantasan korupsi, pasti ada masalah di situ. Seperti dilansir Mahkamah News. Sementara itu, menurut Indonesian Corruption Watch, seperti dikutip kata data, penurunan skor IPK Indonesia dikarenakan orientasi pemerintah merumuskan kebijakan anti rasuah yang tidak jelas. Yang hal ini tampak dari revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. ICW menegaskan revisi tersebut sudah melemahkan KPK dalam 2 tahun terakhir, terutama dari sisi penindakan. Sebagai imbas dari revisi tersebut, bisa dilihat dari kebijakan tes wawasan kebangsaan para pegawai dan karyawan KPK yang menuntut sebagian besar publik mengakhiri komitmen pemberantasan korupsi Indonesia alias Endgame. Vonis rendah, korupsi menjamur. Yang jelas, apapun dalih pemerintah saat ini, komitmen pemberantasan korupsi di tanah air dipertanyakan ulang. Bagaimana tidak, vonis yang dijatuhkan kepada para koruptor menuai pro kontra dikarenakan dianggap terlalu ringan, bahkan tidak sebanding dengan kerugian yang mereka lakukan. Sementara itu, kita tahu bahwa dampak buruk dari praktik korupsi jelas menyentuh segala aspek terutama ekonomi sebuah negara. Menurut laporan ICW, total kerugian negara mencapai 56,7 triliun rupiah pada tahun 2020. Angka itu terbilang fantastis dan naik 4 kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2019. Di tahun tersebut, kerugian negara ditaksir mencapai 12 triliun rupiah. Belakangan, pemberian vonis rendah kepada maling-maling negara menjadi tren dan sudah berulang kali terjadi, serta berdampak pada kepercayaan publik. Kasus paling baru pada tanggal 23 Agustus 2021 kemarin, Majelis Hukum Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah kepada ex-Menteri Sosial Juliari Batubara. Kader Partai Banteng ini dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan korupsi dengan menerima suap sebesar 32,4 miliar rupiah dari para rekanan penyedia bansos COVID-19. Vonis tersebut tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang menganggap Juliari patut dihukum lebih berat. Yang menarik, majelis hakim beralasan Juliari patut mendapat keringanan lantaran telah mendapat banyak cacian dari publik. Selain Juliari, ada pula kasus korupsi yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam kasus suap buronan Joko Chandra yang hukumannya didiskon.
Bagi yang lupa, di pengadilan tingkat pertama, Pinangki divonis hukuman 10 tahun, tetapi kemudian dipenggal jadi 4 tahun. Ini belum termasuk kasus-kasus lain seperti yang dialami Edi Prabowo dan masih banyak lagi. Berkaitan dengan fenomena tersebut, ICW dalam catatannya seperti dilansir Katadata, mayoritas vonis yang diberikan kepada koruptor terbilang sangat ringan. Sepanjang tahun 2020 misalnya, rata-rata vonis terhadap terdakwa perkara korupsi hanya 3 tahun 1 bulan atau 37 bulan saja. Sebanyak 760 terdakwa bahkan divonis di bawah 4 tahun penjara, sedangkan vonis berat hanya dikenakan kepada 18 terdakwa. Alhasil, hukuman terhadap maling uang negara yang rendah itu pun dinilai sebagian besar pihak tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Kira-kira apakah yang seharusnya pemerintah lakukan? Apakah menghentikan atau paling tidak menekan ke batas maksimal perilaku korupsi di negara ini? Coba bubuhkan argumen kalian di kolom komen.